Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Wilia di sekolah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware, MK pengantar teknologi dan informasi. Pengertian hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk konkret. Fungsi dari perangkat keras ini ada yang pertama untuk alat input, yang kedua proses, yang ketiga alat simpanan, dan yang terakhir alat output. Macam-macam alat input, yang pertama ada keyboard, mouse, scanner, dan joystick. Di sini ada keyboard, jenis perangkat mengkonversi karakter dalam bentuk komputer. Fungsi dari keyboard ini untuk mengetik. Ada pointing device, perangkat penunjuk pengontrol posisi kursor atau pointer di layar. Ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggunakan bola untuk sensor gesernya, menggunakan lampu LED untuk sensor gesernya. Dan ada scanner. Scanner adalah alat untuk memindai atau menyalin dokumen tercetak seperti gambar, foto, atau tulisan menjadi data digital yang diproses oleh komputer. Macam-macam alat proses, yang pertama ada prosesor, yang kedua ada random access memory, yang terakhir ada mainboard. Prosesor di Indonesia kita mengenal dengan beberapa merek prosesor, diantaranya Intel, AMD, PowerPC, dan Grisis. Kelebihan dan kelemahan Intel itu dengan harganya yang standar, misalnya Pentium 4 kinerjanya lumayan cepat, lemah dalam grafis. Ada AMD kelebihan dan kelemahannya, harga relatif lebih murah daripada prosesor Intel, tidak semua game kompatibel dengan AMD. Selanjutnya ada RAM, random access memory. RAM diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu ada RAM statis RAM di aplikasi ikon pada komputer, kamera digital, layar LCD, ponsel, dan lainnya. Yang kedua ada RAM dinamis RAM, berfungsi sebagai akselerator untuk booting komputer bekerja sama dengan motherboard dan prosesor. Di sini ada mainboard. Mainboard itu merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Nah, di sini ada macam-macam alat simpan. Yang pertama ada hard disk, DVD, CD-ROM, USB flash disk, disket, dan optical disk. Selanjutnya ada hard disk internal, hard disk eksternal. Hard disk internal terdapat di dalam CPU terhubung dengan mainboard, sedangkan hard disk eksternal berada di luar mainboard terhubung dengan USB port. Selanjutnya ada DVD CD-ROM, berfungsi untuk membaca data pada cakram CD. DVD terbagi menjadi dua tipe, ada DVD-ROM internal dan DVD-ROM eksternal. Ada USB flash disk, tempat menyimpan data berasal dari revolusi disket yang berkembang menjadi USB flash disk dengan kapasitas dari 1 GB hingga 32 GB. Selanjutnya ada disket 1/4 inci, hanya menampung 80 KB dan terbuat dari oksida besi bermagnet. Disket 1/2 inci, kapasitasnya menjadi 1,4 MB yang awalnya 360 menjadi 720 KB. Ada optical disk. Pertama ada cakram berdiameter 120 mm dengan diameter 15 mm. Di tengahnya CD mampu menyimpan data hingga 700 MB, sedangkan DVD mampu menyimpan data hingga 4,7 GB bahkan 17 GB. Macam-macam alat output. Yang pertama ada monitor, printer, proyektor, dan LCD. Fungsi dari monitor merupakan untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang selanjutnya ada printer.
Fungsi dari printer itu yang pertama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran, dan untuk sebagai alat pencetak juga. Selanjutnya ada proyektor LCD. Nah, proyektor LCD adalah salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Yang selanjutnya ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio suara melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.